haulan ad-da'i ilallah, al-waliyullah, Tuan Guru Sekumpul. Seorang yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah. Orang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah. Orang yang telah diberikan kekhususiaan oleh Allah. Beliau lahir tanggal 11 Februari 1942 Masehi. Dan beliau meninggal tanggal 10 Agustus tahun 2005. Itu artinya kurang lebih umur beliau 63 tahun. Guru Sekumpul adalah wali min auliyaillah. Orang-orang pilihan Allah subhanahu ta'ala. Dan orang wali itu tidak harus mengeluarkan karamat baru dikatakan wali. Tidak. Karamat itu adalah salah satu bukti kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Allah sebutkan, ala innal awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Al-awliya jamak wali. Siapakah mereka itu? Ala innal awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattakun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baru mereka wali. Cuman keimanan orang-orang wali min awliyaillah ini tidak sama dengan kita. Ketakwaan orang-orang wali min awliyaillah ini tidak sama dengan kita. Kita mengerjakan salat, banyak salat keuyuhan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Keuyuhan, goreng, kadang-kadang garing. Tapi orang-orang wali min awliyaillah magrunun birrahah, magrunun billadzah. Orang-orang wali min awliyaillah ini kalau sudah salat, dalam salatnya diberikan kelezatan oleh Allah Ta'ala. Dalam salatnya diberikan kelapangan dadanya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada Tuan Guru Sekumpul ini banyak. Jangan heran kalau pian umpamanya lihat ada orang datang kepada Tuan Guru Sekumpul, minta air, begitu dibaca, sembuh orang itu. Minta doa, gabul hajatnya. Itulah karomat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Kita nggak boleh jauh dari orang-orang saleh. Jangan jauh dari orang-orang saleh. Jangan. Orang-orang saleh itu semuanya bermanfaat. Keringatnya bermanfaat. Apalagi doanya. Apalagi bimbingan rohaninya. Apalagi pandangannya. Dan itu tidak ada larangan dari syariah untuk mengambil berkah dari keringatnya orang saleh. Tidak ada larangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim yang suka bantu di rumah Nabi. Kalau ada keringat Nabi diambilnya. Nah, diusapnya. Kalau ada keringat Nabi yang berjatuhan, dimasukkan, diperasnya di botol. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan ya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kami memeras keringat ini ya Rasulullah untuk anak-anak kami, mengharapkan keberkahannya ya Rasulullah dari pian. Apakah Rasulullah mengatakan haram? Tidak. Kata Rasulullah, "Naam, asabti." Benar tindakanmu ini ya Ummu Sulaim. Semuanya barakah. Jangankan ilmunya, jangankan ijazahnya, pandangan orang saleh itu dapat mengantarkan pian dekat dengan Allah dengan sekejap, dalam sekejap. Makanya jangan heran kalau orang datang kepada orang-orang wali min auliyaillah tiba-tiba ada perubahan. Dia tidak sadar bahwa orang-orang wali min auliyaillah itu mengantarkan orang yang datang kepada Allah Ta'ala bukan hanya lewat bimbingan rohaniya,
Bukan hanya lewat doanya, tapi lewat pandangan matanya menyampaikan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan kita tidak boleh ingkar dengan wali min awliyaillah, karomat-karomatnya tidak boleh ingkar. Kalau pian lihat Tuan Guru Sekumpul bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang datang kepada Tuan Guru Sekumpul digabulkan hajatnya, pian tidak boleh ingkar itu. Barang siapa orang yang ingkar dengan karomatnya para wali-wali Allah, itu artinya orang tersebut ingkar dengan ketentuan Allah. Karena siapa yang telah memberikan kemuliaan kepada Tuan Guru Sekumpul? Bukan dirinya sendiri, tapi Allah. Dan kunci kemuliaan Tuan Guru Sekumpul itu ada dua. Sekali lagi, kunci kemuliaan yang dimiliki oleh Tuan Guru Sekumpul itu ada dua. Tanpa dua ini, mustahil orang akan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Apa itu? Ilmu yang beliau miliki. Kedua, ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Selesai. Dua pokok penting ini yang mengantarkan Guru Sekumpul. Ini bingung kalau begini, nanti bahaya ini. Ada tukang foto ulun begini di foto. Begini repot juga, kan dua. Ini repot juga, Ustaz. Begini langsung dimasukkan, begini bahaya. Wah, motor udah pindah pikirannya. Jadi ulun begini aja begitu ya. Nah, saudara-saudara ulun dengarkan. Ini kan masa kampanye ya kalau. Nah, wah ini bahaya ini. Jangan-jangan masuk TikTok gara-gara begini nanti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini murid-murid anak ini ada yang waras, ada yang gila, Beb. Bahaya juga ini. Ada yang rada-rada juga. Ya, mudah-mudahan sembuh semuanya. Jadi kembali lagi tadi. Ini repot gimana ngomong duanya ini? Gimana, Ustaz? Kalau begini bahaya. Wah. Jadi sekali lagi, hayatul fata wallah bi ilmin wa tuqa, kemuliaan seseorang itu ada pada ilmu dan kemuliaannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lihat bagaimana beliau belajar dari ayah beliau, Syekh Abdul Ghani. Dulu nama beliau adalah Kusairi. Dipindahnya karena ada hal yang harus dipindah, diganti dengan Muhammad Zaini. Ayah beliau Abdul Ghani memberikan pendidikan pada Tuan Guru. Tuan Guru juga pernah belajar kepada Syekh Saman Mulia. Kemudian belajar juga kepada Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan. Belajar juga kepada guru-guru yang lain. Karena kemuliaan itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kemuliaan itu harus diambil, bukan ditunggu. Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kecuali usaha pian di muka bumi ini. Kalau tidak usaha, tidak akan pernah turun itu barakah dari alam gaib. Kemuliaan itu, sebagian ulama mengatakan, la tahsabul majda tamran wa anta aqiluhu. Jangan kalian kira kemuliaan itu seperti kurma. Manis saat ini juga pian bisa merasakan manisnya. Akan tetapi lan tablagul majda hatta tal'aqa sabra. Kalian tidak akan bisa sampai kepada kemuliaan kecuali kalian menelan dulu pahitnya sabar, pahitnya dalam berguru, pahitnya dalam sungguh-sungguh, pahitnya dalam menunggu, pahitnya dalam menuntut ilmu. Tidak jarang
dia harus jauh dari orang tuanya. Tidak jarang dia harus menahan lapar pada waktu proses belajar. Ilmu fi ju'in wa dullin wa mihnatin. Sesungguhnya ilmu itu masuk pada saat perut lapar. Pada saat di situ ada ujian. Pada saat di situ ada kerendahan. Sebagian ulama mengatakan, aku waktu belajar ilmu agama merasa diriku ini rendah, hina. Tapi aku merasa tinggi pada saat aku mengajarkan ilmu agama. Lihat bagaimanakah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Tuan Guru Sekumpul. Kita wajib mengimaninya. Karomat-karomat yang Allah berikan kepada Tuan Guru Sekumpul, wajib mengimaninya, tidak boleh ingkar. Karena dalil-dalil karomat ini yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata dalam Al-Quran. Buka itu surat Al-Imran. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab, setiap Zakaria itu masuk ke mihrab. Mihrab itu tempat khusus ibadah. Wajada indah rizqan, tiba-tiba ada rezeki di situ, buah-buahan. Di mana buah-buahan itu tidak tumbuh, tidak berbuah kecuali di musim panas. Saat itu musim dingin. Wajadaha inda rizqan, bertanya kepada istrinya. Qala ya Maryam, anna laki hada, dari mana ini dapat? Qalat, ta'nis sakinah di sini menjelaskan. Qalat, huwa min indillah, itu datangnya dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa ada perhitungan. Ini dalilnya karomat. Dalilnya karomat tidak boleh ingkar. Kalau ada karomatnya orang-orang wali harus husnudzan, tidak boleh su'dzan. Ini bukan masalah akal, tapi ini masalah kemampuan yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Demikian juga lihat di dalam surat Maryam, di mana Allah Ta'ala perintahkan Siti Maryam di sini untuk menggoyangkan pohon korma, pangkal pohon korma. Wa huzi ilayki bijid'in nakhlatin tusaqqit alayki rutaban janiyah. Maka goyanglah pangkal pohon korma itu, maka akan berguguran korma-korma yang matang. Padahal waktu itu kormanya belum ada, kormanya belum tumbuh. Ini karomat. Demikian juga karomatnya Asif bin Barkhiyah. Demikian juga karomahnya Dzulqarnain. Demikian juga karomatnya Khidir. Ada yang mengatakan Khidir itu adalah wali. Ada yang mengatakan pula, banyak mengatakan nabi. Demikian juga karomatnya Ashabul Kahfi, yang mereka tidur di dalam gua 309 tahun tanpa makan dan minum. Ini tidak mungkin terjadi kecuali karomat yang Allah berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Dan banyak lagi karomat-karomat yang bermunculan di dalam dalil dalam Al-Quran. Kita wajib mengimaninya. Dan semua yang membawa kepada kemuliaan ini, rahasia dari kemuliaan Tuan Guru Sekumpul adalah beliau berilmu, mengamalkan ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Sehingga beliau diangkat darajatnya oleh Allah, sehingga beliau diberikan kehususiaan oleh Allah, sehingga beliau diberikan darajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.